Pertikaian sejumlah pelajar di Jalan Sei Padang, Kota Medan terekam kamera pengawas. Segerombolan remaja mengendarai sepeda motor mengadang beberapa pelajar lain dan langsung melakukan penganiayaan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam. Akibatnya 3 pelajar yang menjadi korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tusuk. Pertikaian diduga dilatar belakangi perselisihan usai pertandingan futsal. 9 pelaku ditangkap termasuk salah satu pelaku penusukan. Berusia belasan tahun dan masih status pelajar. 1 orang kami lakukan penahanan karena yang bersangkutan ini pelaku yang langsung menusuk para korban dengan menggunakan sebilah pisau. Seluruh tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara. Belasan remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran di tengah terjadinya banjir rob. 2 kelompok remaja itu membawa senjata tajam dan saling lempar batu. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling lempar batu saat terjadi banjir rob di kawasan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Belasan remaja ini juga saling serang menggunakan balok dan senjata tajam jenis klewang. Aksi tawuran berhenti setelah orang tua dan warga melerai kedua kelompok remaja yang bertikai. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat tawuran ini. Ada yang terluka, Wah? Kami lihat nggak ada sih. Sudah sempat dihalau dengan warga sekitar. Maka tidak terjadi tawuran lebih lanjut lagi. Warga berharap pihak keamanan Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tetap melakukan penjagaan di kawasan rawan tawuran. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terus menurun. Salah satu penyebab utamanya adalah carut-marut masalah minyak goreng yang belum juga selesai. Meski harganya sudah mulai perlahan turun, masalah minyak goreng belum sepenuhnya selesai. Kebijakan pelarangan ekspor masih belum mampu membuat harga minyak goreng turun ke harga eceran tertinggi. Dampaknya secara tidak langsung mempengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia tanggal 5 sampai 10 Mei 2022, tingkat kepuasan publik ada di angka 58,1%. Dengan rincian 50,1% cukup puas dan 8,0% sangat puas. Meski masih di atas 50%, angka ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei pada April 2022, yaitu 64,1%. Secara umum, penurunan ini disebabkan oleh kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dengan realita di lapangan terkait penanganan minyak goreng. Hasil survei ini pun menjadi yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Sementara, faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan publik diantaranya harga kebutuhan meningkat sebesar 28,9%, bantuan tidak merata 10,7%, dan masalah pengangguran 8,4%. Meski minyak goreng menjadi salah satu faktor ketidakpuasan, ternyata mayoritas publik masih mendukung Kejagung untuk menuntaskan kasus korupsi minyak goreng di angka 62,3%. Publik pun setuju dengan langkah Presiden yang mendukung Kejagung membongkar mafia minyak goreng di angka 58,9%. Di tengah turunan tingkat kepuasan publik terkait penanganan kasus minyak goreng, nyatanya persentase kepuasan publik masih dinilai cukup tinggi. Beberapa faktor yang mendukung, diantaranya terkait pembagian bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Untuk membahas turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, telah bergabung bersama kami Kennedy Muslim, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, dan Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Abraham. Malam Kennedy, ketemu lagi kita. Malam Mas Irfan. Ya, saya ke Mas Kennedy terlebih dahulu ya. Mas Kennedy, bisa dijelaskan kepada kami di bagian mana menurut Anda yang paling berpengaruh mengurangi kepuasan publik untuk urusan minyak goreng?
Ya, memang ada secara umum penurunan approval presiden ini disebabkan oleh kesenjangan ya antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan isu minyak goreng. Penanganan isu minyak goreng ini terbagi dua ya. Jadi ada terkait dengan stabilitas harga di pasaran. Kedua tentu tentang penegakan hukumnya sendiri gitu. Sisi penegakan hukum di mana kasus ini setelah diledakkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 19 April yang lalu terkesan belum ada gebrakan baru semenjak pengumuman oleh Kejaksaan sebentar, Agung. sampai di sana sebelum jauh lagi. Yang jelas kan itu kan dua lembaga yang berbeda, eksekutif, dia urusin harga, tapi untuk perundang-undangannya, untuk kasus hukumnya sendiri kan itu di yudikatif. Dalam hal ini kejaksaan yang terpisah dengan eksekutif. Ya, tentu Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini, Mas, harus memberikan sinyal terkait political will dan juga keseriusan dalam memberikan dukungan kepada Jaksa Agung untuk menuntaskan pengusutan dan pembongkaran mafia minyak goreng ini, ya gitu ya. Oke, jadi itu ada yang dirasa kurang dengan dukungan tersebut? Bukankah berkali-kali disebutkan komitmennya untuk bagi siapapun yang bermain-main harus ditindak secara tegas? Ya, memang komitmen itu sudah disampaikan Pak Jokowi berkali-kali, namun kita melihat belum ada perkembangan baru lagi terkait dengan kasus ini. Oleh sebab itu kita melihat bahwa penting bagi Pak Jaksa Agung dan juga Presiden Jokowi sendiri untuk kembali menyampaikan pada publik komitmennya bahwa kasus ini akan diusut tuntas gitu. Karena kita sudah pernah tahu bahwa ada pengalaman ketika saat Jaksa Agung mengumumkan penetapan tersangka kepada Dirjen Kementerian Perdagangan itu, saat itu approval rating Presiden Jokowi sempat mengalami rebound gitu, karena tidak ada event signifikan lainnya selain terkait dengan penetapan tersangka kasus minyak goreng dan juga dengan larangan ekspor CPO gitu. Artinya Anda menduga bahwa kasusnya jalan di tempat begitu? Indikasi ke sana memang saat ini masih cukup kental ya. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, apa yang Anda cermati dari hasil kajian yang dikeluarkan oleh indikator kaitannya dengan ada stabilitas harga, di sisi lain soal penegakan hukum? Bang Irfan? Bang Irfan? Bisa mendengar suara saya, Bang Irfan? Iya, nampaknya terputus komunikasi kami dengan Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, yang kami coba hubungi kembali. Saya ke Mas Kennedy lagi. Mas Kennedy, lagi-lagi dengan penjelasan Anda, artinya publik punya ekspektasi tinggi kaitannya dengan penegakan hukum termasuk harga. Sejauh ini Anda melihat apakah untuk harga itu sudah dipenuhi? Kalau kita lihat kan larangan ekspor CPO kan sudah dilakukan. Belakangan harga sudah mulai turun perlahan, Rp400, Rp1.000, bahkan di berbagai tempat ada Rp5.000. Ya. Dalam survei yang bulan Mei yang baru kita rilis ini, kita menemukan bahwa ketika kita tanyakan apakah responden masih merasakan harga minyak goreng terjangkau, 72,8% masih merasa mempersepsikan bahwa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali. Jadi angka ini masih cukup tinggi, meskipun terkait dengan kesediaan suplai di pasaran itu jauh menurun ya. Terkait dengan suplai itu ketika dibandingkan dengan bulan lalu memang ada penurunan cukup drastis lah. Bila bulan lalu ada 70-an% yang mengatakan bahwa minyak goreng susah ditemukan di pasaran, terakhir angka tersebut turun ke angka 50-an%. Mas Kennedy, yang saya tangkap artinya publik terkesan tidak mau tahu urusan atau tidak ambil pusing urusan larangan ekspor CPO. Yang mereka mau tahu adalah harga di pasaran terjangkau. Barangnya tersedia dan harganya bisa diakses oleh siapapun, begitu? Ya, benar Mas Abraham. Jadi kita menemukan bahwa publik
punya ekspektasi ketika Pak Jokowi mengumumkan larangan CPO bahwa supply akan turun di pasaran dan juga akan menstabilkan harga. Namun ketika ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan realitas karena masih ada 72,8% publik yang menyatakan bahwa harga minyak goreng saat ini masih belum terjangkau oleh mereka. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, disebutkan tadi bahwa harga memang relatif turun, tapi pada akhirnya ini belum memuaskan publik sampai pada akhirnya justru ketidaksukaan, artinya mohon maaf saya ganti katanya, kepuasan publik terhadap presiden justru berkurang. Bagaimana menjawabnya? Ya tentu hasil survei yang disampaikan oleh Indobarometer ini terutama menyangkut masalah ekonomi ya, atau kebutuhan masyarakat, itu kan sangat sensitif sekali, Abraham. Kita sadari memang pemerintah ini menjadikan isu kalah lah gitu. Kalau setiap pertanyaan atau setiap survei dilakukan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu masyarakat itu, apalagi pertanyaan itu peristiwanya atau waktunya mendekati atau menjelang hari-hari tertentu ya, seperti Idul Fitri, Tahun Baru ya, dan itu pasti isu-isu yang sangat sensitif bagi publik. Iya, ada yang salah dengan isu sensitif itu, justru disitulah seharusnya pemerintah bekerja untuk artinya menutupi sensitivitas publik itu atas harga-harga yang dirasa menyulitkan. Maksud saya adalah itu kan menjadi kebutuhan pokok yang terus kita evaluasi setiap saat. Ya, yang kedua adalah persoalan minyak goreng ini kita nggak hanya bisa melihat ada faktor dari dalam negeri sendiri, banyak faktor yang bisa mempengaruhinya, kelangkaannya, harganya yang sangat tinggi. Hari ini kita ketahui harga minyak dunia itu sangat tinggi karena ada faktor ekonomi global. Salah satunya bisa kita katakan adalah adanya perang Rusia dan Ukraina. Ya, jadi ini bisa menjadikan misalnya produsen minyak goreng pihak swasta lebih tertarik dia menjual hasilnya ke luar negeri. Nah, ini yang tapi jauh-jauh hari kan kita sudah dengar, Bang Irfan, Presiden kan sudah larang yang namanya ekspor CPO. Ya, justru larangan itu sekarang ini kan stabilitas harga bisa terkendali dengan baik. Belum puas begitu disebutkan tadi, Bang Irfan? Kenapa? Ada yang disebutkan tadi oleh Mas Kennedy, pada faktanya publik belum merasa puas dengan pengurangan harga ataupun penurunan harga belakangan ini. Ya, itu kan kita coba melihat waktunya. Memang hasil survei itu kan tanggal 5 sampai tanggal 20. Itu masih mendekati suasana lebaran yang kita ketahui memang publik pada saat itu lagi gencar-gencarnya membutuhkan minyak goreng atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi lainnya, bahan pokok lainnya. Jadi dalam rekaman pikiran publik itu masih terasa kinerja pemerintah yang masih negatif. Makanya hasilnya tingkat kepuasan itu pasti rendah. Ya, setelah Lebaran, Presiden Jokowi telah mengumpulkan seluruh kabinetnya dalam sidang kabinet paripurna. Dia terus menyampaikan untuk bekerja. Jadi tidak ada waktu bagi pemerintah untuk berdiam diri dalam hal melihat situasi lapangan ini. Kita percayakan dengan waktu dan kinerja aparat pemerintah yang telah ditunjuk, apalagi terhadap proses penegakan hukum. Instruksi Presiden Jokowi terhadap Kejaksaan Agung untuk mengatasi persoalan penegak hukum ini, yang siapa yang mencoba bermain-main ya terhadap persoalan hajat hidup orang banyak ini, terutama minyak goreng ini, harus dituntas, harus diberantas seakar-akarnya gitu. Apakah itu terjadi di pihak pemerintah ataupun di pihak swasta, sangat tegas. Pesan Pak Jokowi itu sangat tegas terhadap proses penegakan hukum. Saya pun nanti akan memonitor, kami dari KSP juga akan monitor terhadap proses penegakan hukum itu. Sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan, khususnya Jampitsus ya, terhadap penanganan minyak goreng ini. Bagaimana pemanggilan terhadap tersangka atau saksi-saksi lain. Sebentar Bang Irfan, kok saya menangkap justru ada kesan ada upaya untuk mengintervensi kejaksaan kah? Kan pada akhirnya kan kita mengerti bahwa penyidik bekerja berdasarkan barang bukti dan juga keterangan-keterangan saksi. Bukan, ini kan supaya
clear terhadap persoalan penegakan hukum, tidak ada lagi stigma atau a priori di publik terhadap proses penegakan hukum ini, sama yang tadi disampaikan oleh Mas Kennedy. Jadi ada supaya tingkat kepuasan terhadap proses penegakan hukum akibat kelangkaan minyak goreng ini atau yang kita sebut mafia minyak goreng ini. Jadi proses penegakan hukumnya harus kita kawal bersama-sama gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba bertemu dengan silaturahmi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk bagaimana bisa melakukan koordinasi intensif ke sana. Gitu. Terima kasih Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mas Kennedy Muslim dari Indikator sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seorang perempuan berpakaian serba putih di Pringsewu, Lampung membuat heboh jagat maya karena kerap meminta sumbangan kepada warga. Kepada polisi, perempuan itu mengaku meminta sumbangan karena terlilit utang pinjol sebesar 39 juta rupiah.